one day at a time, sweet Jesus. Shalom, selamat malam Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Kita akan melanjutkan acara spesial kita One Night at a Time. Dan mengawalinya mari kita berdoa. Bapa di surga, kami datang kepadamu bersyukur karena sepanjang hari Tuhan sudah menjaga dan memelihara kami. Tuhan hadir dalam hidup kami, menopang di dalam setiap keadaan, dan kami percaya bahwa Engkau juga Allah yang akan terus menopang kami melewati sisa malam ini. Dan sebelum kami beristirahat, tidur, melepas lelah dari segala keletihan di hari ini, kami mohon kiranya Engkau melayakkan kami dan juga memberkati kami, supaya firman Tuhan yang kami renungkan ini akan terus menjadi bagian dalam hidup kami. Dan dalam kuasa pimpinan Roh-Mu yang kudus, kami pun melakukannya dan menaatinya. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Nah, saudara-saudara, malam ini kita akan merenungkan firman Tuhan dari Mazmur 99. Merupakan bagian dari rangkaian pembacaan Alkitab kita di hari ini. Dan dari Mazmur ini saya beri judul untuk renungan malam hari ini adalah Tinggikan Allah yang Kudus. Saudara, Mazmur 95 ini kalau kita memperhatikan, dia merupakan rangkaian dari Mazmur 95 yang disebut sebagai Mazmur penobatan. Menobatkan Allah sebagai raja di raja, raja di atas segala raja, Allah di atas segala Allah, Allah yang berdaulat dan berkuasa. Nah, dalam Mazmur ini ketika ajakan panggilan untuk meninggikan Allah dan menobatkannya sebagai penguasa raja dalam hidup kita, perhatikan bahwa di Mazmur ini ada tiga hal yang khas ditekankan dalam bagian-bagian nats ini. Yang pertama, Bapak Ibu bisa lihat dari bagian ayat pertama sampai dengan ayat yang ketiga. Di bagian akhir dari ayat yang ketiga, pemazmur berkata begini, kuduskanlah Ia. Nah, saudara perhatikan, kuduskanlah Ia. Kemudian di dalam ayat yang kelima, kalimat terakhir dari ayat yang kelima juga dikatakan, kuduskanlah Ia. Dan di ayat terakhir, dari ayat yang ke-9, bagian akhir itu, dikatakan, sebab kuduslah Tuhan Allah kita. Nah, perhatikan ini sangat khas dari Mazmur 93 ini. Terus menerus, pemazmur menekankan tentang kekudusan Allah. Nah, saudara perhatikan, berdasarkan itu kalau kita melihat kronologinya, pemazmur juga menekankan dua hal yang penting sebagai respon, sebagai tanggapan, sebagai akibat dari keberadaan Allah yang seperti ditegaskan dalam ayat 3, ayat 5, dan di bagian akhir dari ayat 9. Dua tekanan penting juga dalam Mazmur ini yang diulang, yang bersifat berulang, yaitu di dalam ayat yang kelima. Pemazmur berkata, tinggikanlah Tuhan Allah kita. Dan itu juga kemudian diulang di dalam ayat yang ke-9. Pemazmur berkata lagi, tinggikanlah Tuhan Allah kita. Nah, dengan kata lain, tema ini menekankan tentang panggilan, atau tema dalam pujian atau nyanyian Mazmur ini adalah panggilan kepada kita semua, kepada orang-orang percaya, kepada umat Tuhan untuk datang menghampiri Allah dan meninggikan Dia. Karena apa? Atau mengapa harus meninggikan Dia? Memasyurkannya, menaruhnya dalam kedudukan yang luhur
dalam relasi dengan kehidupan kita. Penekanannya karena Allah itu kudus. Nah, saudara perhatikan ayat 1 sampai dengan ayat yang ketiga. Ketika di bagian akhir itu ditekankan, kuduslah ia. Perhatikan ini. Dia berkata begini, pemazmur dalam nyanyian ini mengatakan begini, Tuhan itu Raja, maka bangsa-bangsa gemetar. Ia duduk di atas kerub-kerub, maka bumi goyang. Tuhan itu maha besar di Sion, dan ia tinggi mengatasi segala bangsa. Biarlah mereka menyanyikan syukur bagi namamu yang besar dan dahsyat. Dan dia pada bagian akhir kalimat itu, kuduslah ia. Nah, penekanan dalam ayat-ayat ini, mengapa kita perlu meninggikan Allah yang kudus itu? Karena Allah itu kudus dalam karakternya. Allah itu kudus dalam keberadaannya, sifat khasnya. Secara spiritual, Allah itu pada hakikatnya kudus. Itu dilambangkan dengan apa yang ditekankan oleh pemazmur, bahwa ia duduk, ia berkuasa, ia duduk di atas kerub-kerub. Dan ditekankan juga di dalam ayat yang kedua, Tuhan itu maha besar di Sion. Di Sion kita tahu sebagai kota kediaman Allah. Jadi menggambarkan Allah itu kudus dalam kekudusannya yang khas sebagai Allah. Sebagai Allah yang maha tinggi, Allah yang berdaulat atas kehidupan kita. Secara karakter Allah itu pada hakikatnya adalah Allah yang besar dan kudus. Dia kudus secara rohani dalam keberadaannya, secara spiritualitasnya. Dengan kata lain, dalam hubungan dengan Allah itu sendiri, dengan dirinya sendiri. Allah itu kudus. Dan kekudusan inilah yang menjadi khas milik Allah. Karena manusia tidak ada yang kudus. Firman Tuhan dalam Roma pasal 3:23 berkata, sebab semua orang telah berbuat dosa. Tidak ada seorang pun yang tidak berbuat dosa. Semua manusia telah tercemar oleh dosa. Tetapi Allah dalam hakikatnya adalah kudus. Dan oleh karena itu layak dia ditinggikan, layak dia diagungkan dan dihormati. Itulah panggilan dalam pujian ini. Karena hakikat Allah yang kudus itulah, kita harus datang dengan penuh rasa kagum dan hormat untuk menyembah Dia dalam hakikatnya itu. Yang kedua, kita lihat kekudusan Allah itu dicerminkan juga bukan saja dari karakternya atau hakikatnya yang kudus, tetapi dalam ayat 4 dan 5 tadi dikatakan, Raja yang kuat yang mencintai hukum. Engkaulah yang menegakkan kebenaran, hukum dan keadilan di antara keturunan Yakub. Engkaulah yang melakukannya. Tinggikanlah Tuhan Allah kita dan sujudlah menyembah kepada tumpuan kakinya. Saudara, kalau kita lihat bagian ini, kekudusan Allah dan kebenaran Allah yang mutlak itu juga tercermin dalam hukum-hukumnya. Artinya secara moral, dalam tindakan, dalam pikiran Allah dan tindakan-tindakan Allah, Allah melakukan itu dalam kebenaran, sesuai dengan hukum. Allah tidak pernah melanggar apa yang Allah tetapkan sendiri bagi dirinya sebagai hukum, bahkan dalam relasi dengan manusia. Alkitab berkata, pada waktu manusia tidak setia, Allah tetap setia. Alkitab berkata, sekalipun kita seringkali berubah, tidak taat kepada Allah, tetapi Allah tetap mengasihi kita. Bahkan Yeremia 31 ayat 3 mengatakan, Ia tetap mengasihi kita dengan kasih yang kekal. Artinya secara hukum, secara moral, Allah tidak pernah berubah. Dia tetap Allah yang berkuasa, Dia tetap Allah yang berdaulat, dan Dia tetap Allah yang benar, Allah yang kudus dalam segala tindakan-tindakannya.
Allah yang mempertahankan hukum dan kebenaran sebagai dasar dari segala tindakan dan karyanya. Allah juga yang benar dalam tindakannya ketika Allah menghukum manusia yang berdosa. Oleh karena mereka telah melanggar, manusia telah melanggar kebenaran firman Allah. Allah adalah kudus dalam tindakannya. Saudara, dalam wawancara Pak Luhut beberapa hari lalu yang cukup viral, mungkin Bapak Ibu juga nonton di salah satu wawancara podcast dengan Deddy Corbuzier itu, ada hal yang menarik disampaikan oleh Pak Luhut. Jadi alasannya mengapa menurut Pak Luhut kita bangsa Indonesia perlu mendukung program-program pemerintah, karena dari sudut konteks Pak Luhut sendiri, dia melihat bahwa pemerintahan sekarang dalam arti pemimpin sekarang, presiden, dia melihat bahwa ada teladan baik, karena presiden tidak saja konsisten dalam ucapan soal pemerintahan yang bersih dan pengelolaan pemerintahan yang transparan, akuntabel. Menurut Pak Luhut, karena juga pemimpin, dalam hal ini presiden sendiri, telah bertindak juga demikian. Sehingga ada pernyataan kalau pemimpinnya tidak korupsi, maka pasti ada rasa malu, ada rasa takut para bawahannya untuk melakukan hal itu. Nah, kita bersyukur saudara, Allah kita adalah Allah yang kudus dalam segala tindakan dan karya-karyanya, jauh melampaui pemerintahan manapun. Dan oleh karena itu kita juga ketika Allah berkata, kuduslah kamu karena aku kudus, maka itu satu panggilan yang luhur, itu satu panggilan yang kudus. Kalau orang-orang di dunia saja mau meneladani pemimpin-pemimpin dunia yang baik, yang tidak melakukan kecurangan, yang melakukan menerapkan aturan secara konsisten, tidak korupsi, dan itu sungguh-sungguh dilakukan, maka itu juga dorongan bagi kita. Jika Allah kita adalah kudus, maka ketika Allah memanggil kita untuk memuji dan meninggikan Dia sebagai Allah yang kudus, berarti ada dorongan yang baik bagi kita untuk hidup di dalam kekudusan itu. Dan kemudian kita memperhatikan bahwa Mazmur dalam ayat 6 sampai dengan ayat yang ke-9 kemudian juga menekankan tentang bukti. Yang pertama di ayat yang ke-6 dia katakan ada bukti orang-orang yang mengagumi Allah, yang telah menunjukkan penyembahannya, yang telah meninggikan Allah sedemikian rupa dan mengagumi Dia di dalam kekudusannya. Ada nama-nama Musa, ada Harun, ada Samuel, dan orang-orang lain. Mereka telah berseru kepada Tuhan, dan Tuhan menjawab mereka sebab mereka juga hidup di dalam kekudusan Allah. Kekudusan dan kebesaran kasih Allah kepada umat Allah juga ditunjukkan dalam kehadirannya, keluhurannya, keagungannya itu dalam kehadirannya di tiang dengan melalui tiang awan dan tiang api, dalam penyertaan yang menggambarkan tentang penyertaan dan kehadiran Allah. Penyertaan yang terus ingin mengarahkan orang-orang percaya, umat Tuhan, untuk berjalan sesuai dengan kehendaknya. Dan tuntunan itu yang selalu harus kita ikuti. Dalam konteks kita sekarang, kita tahu bahwa firman Tuhan, nanti dalam minggu ini kita akan membaca Mazmur 119, dan dalam ayat 105 dikatakan bahwa firman Tuhan itu adalah pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Nah, kita akan berjalan dalam Allah, berjalan dengan Allah di dalam kebenarannya, dalam tuntunannya. Maka kita akan terus menikmati pancaran kekudusannya dan menikmati mengalami kuasa kekudusan itu. Tuhan Allah kami, Engkau telah menjawab mereka, Engkau Allah yang mengampuni bagi mereka,
tapi yang membalas perbuatan-perbuatan mereka. Tinggikanlah Tuhan Allah kita dan sujudlah menyembah di hadapan gunungnya yang kudus, sebab kuduslah Tuhan Allah kita. Malam hari ini, sekalipun kita ada di tengah-tengah pandemi, sekalipun kita ada dalam keadaan-keadaan yang sulit, tetapi kita bersyukur karena kita punya Allah yang kudus dan besar. Kita bisa melihat keagungan karya kasih-Nya dalam hidup kita di balik segala kemelut yang kita hadapi. Dan ketika kita tetap ada dalam relasi yang benar dengan Tuhan, memuji dan memuliakan Dia, mengagumi Dia, meninggikan Dia di dalam kekudusan-Nya, dan dalam keterpanggilan kita untuk hidup juga di dalam kekudusan yang Allah telah anugerahkan kepada kita melalui pengorbanan Yesus yang menghapus segala noda dosa kita, maka kita akan terus menjadi penyembah-penyembah Allah yang benar, karena Dia Allah yang kudus, layak ditinggikan di dalam dan melalui hidup kita semua. Dan biarlah kita juga melihat kuasa pertolongan-Nya dalam setiap masalah kita. Tuhan Yesus memberkati saudara dan saya. Bapa di surga, terima kasih malam hari ini kami merenungkan firman-Mu, dan biarlah Engkau menolong kami untuk terus menghormati-Mu, menghargai-Mu, meninggikan-Mu di tengah kelemahan-kelemahan kami, di tengah pergumulan-pergumulan kami. Arahkanlah hati kami untuk tetap melihat Engkau dalam kemuliaan-Mu yang mengagumkan, kekudusan-Mu yang maha sempurna, yang di dalam kasih karunia-Mu terus juga mau memimpin kami dan membawa kami, menarik kami untuk mengalami kuasa itu, sehingga hidup kami pun menjadi berkat dan memuliakan Engkau ya Tuhan di hadapan orang-orang lain. Terima kasih naungi jemaat-Mu yang sedang dalam pergumulan di tengah-tengah pandemi COVID ini, yang sakit Tuhan jamah, berikan kekuatan, berikan kuasa kesembuhan, dan yang sedang di dalam kesulitan hidup lainnya secara finansial, Tuhan buka pintu-pintu berkat, Tuhan buka kesempatan-kesempatan baru untuk bisa bekerja, untuk bisa berbisnis, untuk bisa mengembangkan potensi diri mereka, untuk bisa menikmati dari sana berkat-berkat Tuhan dan pemeliharaan Tuhan yang ajaib. Berkati Tuhan, ada banyak orang yang dalam pergumulan dan kesusahan. Mari Tuhan dampingi terus dalam kemuliaan kekudusan-Mu, supaya kami dapat tetap merasakan hadirat-Mu yang menuntun kami di tengah-tengah pandemi ini, seperti Engkau menuntun orang-orang Israel dengan tiang api dan tiang awan, membawa mereka ke tanah perjanjian itu. Pimpinlah kami juga untuk menikmati hadirat-Mu siang dan malam di tengah-tengah pandemi ini. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Selamat malam, Tuhan memberkati.